hari ini kalau kita bicara mengenai dunia yang kita malam hari ini, kita melihat bahwa secara garis besar dunia ini mengacu kepada dua hal, yaitu berkaitan dengan tempat atau berkaitan juga dengan manusia. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dunia yang sedemikian hari ini, kita lihat sangat terinci, sangat terencana, sangat sistematis, itu semua juga berkaitan dengan suatu sistem. Untuk itu kita perlu menyadari hari ini bahwa dunia hari ini yang kita tempati sebenarnya adalah bukan hanya berbicara mengenai alam semesta, manusia hari ini berbicara mengenai siapa yang mengendalikan dunia atau alam semesta atau sistem yang telah rapi ini sedemikian. Siapakah otak atau penggerak? Dari teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat, kalau kita membandingkan apa itu dunia, dikatakan bahwa bagi seseorang yang sudah percaya Tuhan, mudah bagi dia mengenal yang namanya dosa. Mudah dia mengetahui bahwa ini sesuatu hal yang dosa. Tetapi berkaitan dengan dunia, atau berkaitan dengan sesuatu hal perkara dunia, kita perlu jelas bahwa kita seringkali ambigu. Mana hal yang dikatakan ini adalah sesuatu hal dunia. Untuk itu malam hari ini kita melihat bahwa berkaitan dengan dunia, hal yang kita bahas malam hari ini berkaitan dengan sistemnya. Siapa yang ada di balik sistem yang terencana ini, di dalam sistem yang terintegrasi, sistem yang terencana, yang sistematis, yang diatur, sehingga seolah-olah manusia dibuat nyaman, tidak menyadari bahwa seolah-olah manusia itu hidup di bumi, di dunia ini, tanpa disadari makin hari menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Kemudian saudara-saudari, kalau kita melihat lebih lanjut, mengapa dunia ini di dalam topik kita malam hari ini dikatakan tidak layak bagi mereka atau tidak layak bagi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau mengikuti Tuhan. Pertama-tama kalau kita melihat bahwa sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan Allah, bukti dari dia menjadi orang yang telah menerima penebusan Allah, hasil dan perlu orang tersebut dipisahkan kedudukannya yang lama, kepada sesuatu tempat yang baru. Artinya orang ini perlu dipisahkan keluar, perlu meninggalkan tempat kedudukannya yang lama. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dunia adalah dilambangkan seperti Mesir. Dunia ini adalah berkaitan dengan segala kemewahan yang ada di Mesir. Hasil dari penebusan Allah terhadap kita sebagai orang Kristen juga dilambangkan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka melewati Laut Merah kemudian masuk ke padang gurun. Seharusnya pengalaman kita setelah menerima penebusan Allah, kita juga harusnya memiliki pengalaman keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Seharusnya itu juga yang membawa kita hari ini sebagai orang yang telah tertebus, kita perlu keluar dari dunia. Untuk itu hari ini perlu kita memiliki satu kacamata atau sudut pandang yang berbeda berbicara mengenai dunia. Saudara-saudari. Yang kedua, karena kita melihat bahwa pada dasarnya dunia ini adalah sebenarnya sesuatu hal yang membawa kita atau yang membuat kita menjadi orang yang menjauhkan diri daripada Allah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ataupun sesuatu hal yang membawa kita sepertinya tidak ada suatu suasana atau selera untuk mau datang kepada Allah. Kita perlu melihat bahwa di dalam dunia ini, setelah kita menjadi orang yang telah tertebus, menjadi orang yang telah menerima keselamatan Allah, status kita adalah sebagai seorang pendatang, sebagai seorang pelancong, atau sebagai seorang yang asing yang hidup di dalam dunia. Karena dunia bukanlah tempat kita. Karena apa adanya yang kita tempati hari ini hanyalah sementara. Kelak tempat kita adalah di dalam Yerusalem baru, langit baru, dan bumi yang baru. Untuk itu hari ini
penghidupan kita perlu senantiasa menjadi orang yang menyadari bahwa kita hidup di dunia adalah hanya untuk sementara, tetapi kita memiliki satu tujuan ke depan, bahwa pandangan kita harus tertuju kepada satu perjanjian, tanah perjanjian yang Allah wariskan kepada kita, bahwa kelak kita akan bersama dengan Dia. Saudara-saudari, kalau kita melihat di sisi yang lain, mengapa dunia sungguh tidak layak bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya Tuhan, kita bisa melihat di dalam Markus pasal 5 ayat 13, dikatakan di sana bahwa kita adalah terang dunia. Di ayat 13 dikatakan Kak Salman ke-mute. Kak Salman ke-mute suaranya. Kak Salmannya ke-mute. Ya. Halo? Amen. Kedengaran? Tuhan. Ya. Sorry, saudara-saudari, mungkin dari sistemnya. Jadi saudara-saudari, kita melihat bahwa mengapa dunia tidak layak bagi kita, di sisi yang lain sebagai hasil dari kita menerima penebusan Allah, menerima keselamatan Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kita melihat bahwa kita adalah di sisi yang adalah garam dunia. Tetapi di ayat 14 kita bukan hanya sebagai garam dunia, tetapi kita juga adalah terang dunia. Saudara-saudari, kalau kita melihat lebih jelas bahwa bagi dunia yang sangat gelap hari ini, sebagai umat tebusan Allah, kita perlu melihat bahwa kita di sisi lain perlu menjadi garam dunia yang menyembuhkan, yang mengasingkan sifat kita. Tetapi di sisi yang lain, di dalam aspeknya, kita perlu menjadi terang dunia yang bercahaya dimanapun kita berada. Saudara-saudari, untuk itu, sebagai orang-orang yang telah percaya Tuhan, menerima keselamatan Allah, di sisi lain kita adalah garam dunia dan terang dunia. Itu sebagai garam dan terang dunia, kita perlu senantiasa memancarkan cahaya kita dimanapun kita berada. Sehingga melalui kita orang bisa melihat, bisa mendapatkan apa adanya Allah melalui pembicaraan kita, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita. Sehingga kita menjadi orang tidak serupa dengan dunia hari ini. Kemudian saudara-saudari, di sisi yang lain, mengapa dunia ini juga dikatakan sungguh tidak layak bagi kita. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan di sana bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudari, di sisi yang lain, kalau kita melihat dunia itu memang dan Allah tetap melindungi perempuan. Bagaimana caranya? Adalah dunia ini adalah milik iblis, milik musuh Allah, yang tidak lain adalah Satan. Untuk itu tidak seharusnya dunia layak bagi kita. Itu tidak seharusnya. Dunia ini cocok untuk kita. Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa seluruh dunia yang dimaksud di Yohanes pasal 5 ayat 19 berbicara mengenai seluruh sistem dunia yang hari ini yang sangat terencana, yang sangat sistematis, yang seolah-olah tanpa kita sadari memperbudak kita, menganiaya kita, seolah-olah juga membawa kita makin hari kurang ada satu selera, minat di dalam hal-hal rohani. Saudara-saudari, saya menyadari bahwa ketika kita menjadi orang membicarakan dalam topik malam hari ini, dunia sungguh tidak layak bagi kita. Bagi saya sendiri pun tidak mudah, saudara-saudari. Teman-teman yang terkasih. Tetapi kita perlu mengaminkan firman malam hari ini bahwa adanya dunia sepenuhnya tidak layak bagi saya
bagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian di sisi yang lain, kita melihat juga mengapa dunia tidak layak bagi saya, bagi teman-teman yang terkasih di dalam dunia hari ini makin hari tanpa kita sadari secara pelan-pelan. Kalau kita menjadi orang yang belajar, kalau kita yang merenungkan, semakin hari kita hidup di dunia, tinggal di dunia, berhubungan dengan sistem yang ada, makin hari membawa kita menjadi orang yang cenderung menjauhi Allah. Pelan-pelan meninggalkan Allah. Bagaimana tidak, saudara-saudari, kita bisa melihat kalau kita renungkan masing-masing satu persatu ya. Makin hari kalau kita menjadi orang yang belajar mengasihi sesuatu hal melebihi daripada Allah, maka pelan-pelan selalu membaca firman, mungkin berdoa, datang berhimpun bersama di dalam setiap komsel ataupun ibadah, makin hari secara sadar ya, secara pelan-pelan tanpa kita sadari itu akan membawa kita makin hari jauh daripada Allah, atau makin hari rasa atau minat untuk datang kepada Tuhan makin hari makin lama makin padam. Untuk itu mengapa malam hari ini kita perlu melihat bahwa bagi kita. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa teman-teman yang terkasih, di ayat 15-nya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang orang. Jadi apa? Dunia sungguh tidak layak. Ketika kita menjadi orang mengasihi dunia, maka sesungguhnya kasih kita kepada Bapa tidak ada. Karena di mana hati kita berada, di mana hartamu berada, di situ juga hati kita berada. Maka sesungguhnya kuncinya hari ini adalah untuk mau menjadi orang yang terlepas dari segala penghidupan dunia, kita perlu memulihkan kasih kita. Kasih kita itu berkaitan dengan hati kita yang perlu senantiasa mengasihi Tuhan. Maka di ayat 16-nya kita melihat lebih lanjut dikatakan di sana. Yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kemudian di ayat 17-nya dikatakan di sana, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di malam hari ini, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, para pengasih Tuhan, mengapa dikatakan dunia ini sungguh tidak layak bagi saya, bagi kita? Karena apa adanya dunia cenderung membawa kita menjadi orang yang menjauhkan diri dari Allah. Karena apa adanya hal di dalam dunia berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, semua itu berasal dari dunia. Dan dunia ini dikatakan di sini adalah sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hari ini saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, para pengasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai bahwa dunia ini tidak layak bagi kita, maka di dalam aplikasinya bagaimana, mungkin nanti saudara berikutnya akan melanjutkan. Tetapi kita perlu melihat bahwa hal ini, segala yang kita kerjakan memang berhubungan dengan sesuatu hal yang dunia. Tetapi kita perlu sadar bahwa fokus kita malam hari ini, pandangan kita bukan pada sesuatu hal yang materi, bukan pada sesuatu hal yang fisiknya, tetapi kita fokus malam hari ini adalah di dalam segala hal sistem dunia yang hari ini terencana, yang terintegrasi, yang sangat sistematis. Siapa penggerak di balik semua ini? Tidak lain adalah si musuh Allah. Untuk itu kita perlu sadar bahwa semua hal hari ini yang kita pakai di dalam dunia
semua adalah untuk satu sarana membawa kita bukan makin hari untuk menjauhkan diri daripada Allah, tetapi makin hari boleh mendekatkan kita kepada Allah. Misalnya di dalam contohnya, hari ini banyak hal, contoh konkretnya dunia itu siapa? Misalnya, mungkin banyak orang berkata muta. Tetapi kalau misalnya kita melihat lebih lanjut fungsi daripada gadget, kalau kita, atau handphone atau smartphone yang kita fungsikan, bisa semaksimal mungkin melalui bersekutu, mengikuti ibadah online, seharusnya juga itu bukanlah suatu dunia. Bukanlah menjadi HP kita menjadi dunianya kita. Jadi fokus malam hari ini dikatakan dunia yang tidak layak bagi kita ini adalah sesuatu hal atau suatu suasana, entah itu perkara, materi, atau sesuatu hal yang bisa kita jama ataupun tidak, yang membawa kita menjadi orang yang cenderung menjauhi Allah, maka kita perlu hati-hati. Kita perlu was-was bahwa itu adalah satu dunia yang membawa kita, yang perlu seharusnya kita terpisah daripada dunia tersebut. Untuk itu Tuhan, di dalam hal ini kita perlu nampak bahwa untuk menjadi orang yang sepenuhnya bisa lepas daripada dunia, tidak lain adalah hari ini mindset kita atau pemikiran kita, hati saya sepenuhnya harus tertuju bukan pada perkara-perkara yang materi, yang rohani, berkaitan dengan perkara-perkara yang kekal. Karena ketika hati kita, roh kita sepenuhnya terfokus pada sesuatu hal yang rohani, maka dengan sendirinya akan membawa kita bisa pelan-pelan demi pelan-pelan menjadi orang yang tersisihkan, menjadi orang yang terpisahkan dari dunia. Untuk itu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, semoga kita makin hari bisa jelas, bisa makin nampak apa yang menjadi dunia yang sedang menggorogoti saya, menggorogoti teman-teman yang secara pelan demi pelan-pelan makin hari membawa kita menjadi orang yang cenderung meninggalkan Allah, cenderung menjauhi Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memimpin kita, menjaga kita, karena hari ini pun kita masih hidup di dalam dunia, masih bersentuhan dengan hal-hal dunia, tetapi kalau kita sudah jelas, sudah clear mengenai apa itu dunia, dan mengapa kita harus keluar daripada dunia, mengapa dunia ini tidak layak bagi kita, maka sepenuhnya kasih karunia Tuhan mesti memampukan kita melalui pekerjaan roh itu dan hayatnya yang ada di dalam kita, kita bisa menjadi orang yang melepaskan diri, jadi orang yang memisahkan diri dari apa adanya dunia ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang terbelenggu terhadap hal-hal yang dunia. Saudara-saudari, untuk itu ini perlu pengalaman yang real, bagaimana kita menjadi orang yang bisa terlepas di dalam dunia. Ini tidak bisa di dalam sekejap mata, tetapi perlu proses demi proses, tahap demi tahap. Asal kita sudah mengerti, sudah memahami apa itu dunia, maka kita perlu yakin dan percayalah bahwa kasih karunia Tuhan pasti terus memampukan kita, menyertai kita untuk menjadi orang yang terlepas dari dunia, sehingga kita menjadi orang sepenuhnya boleh hidup, boleh berjalan bagi kehendak hati Allah, memiliki penghidupan yang rohani, menuntut Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi gerejanya. Puji Tuhan, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, saya sampai di sini bisa dilanjutkan oleh saudara yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Ya, nanti misalkan ada yang pingin PowerPoint-nya,
bisa nanti minta ke admin kita nanti bisa disediakan. Saya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga nggak pakai PowerPoint, tapi saya mau menunjukkan satu hal, ini sangat baik ya. Jadi kitab Ibrani pasal 11 itu adalah satu kitab. Ya, kalau kita lihat ayat yang pertama, definisi iman itu digambarkan di Ibrani pasal 11. Kemudian ayat-ayat selanjutnya cerita tentang tokoh-tokoh iman ya, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi yang menarik, di akhir dari cerita tentang tokoh iman, ya penulis kitab Ibrani, ya kita yakin atau mungkin bukan yakin ya, tapi punya konsep bahwa ini juga ada Rasul Paulus karena tulisannya sangat dalam. Ya, kitab Ibrani itu salah satu kitab dengan teologi yang dalam. Hanya Rasul seperti Paulus yang mampu menulis kitab sedalam itu. Ya. Kemudian, nah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh iman ini terlalu berharga. Ya, mereka ini terlalu mustika. Ya, mereka ini terlalu precious. Sampai dikatakan di ayat 38, dunia tidak layak bagi mereka. Kalau orang lagi ngelamar kerja, ya banyak yang tidak layak bagi perusahaan ini. Ya, kamu kurang qualified, kamu kurang memenuhi standar. Ya, bagi Anda dan saya, Anda juga adalah para tokoh iman loh. Jangan mengecilkan diri Anda. Anda juga sama. Anda punya iman yang sama. Anda punya roh yang sama. Karena itu Anda juga adalah tokoh iman. Sebagaimana dunia tidak layak bagi mereka, karena mereka terlalu mustika, mereka terlalu berharga, maka hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudari, adik-adik, atau ada yang mungkin Bapak Ibu, ya, dunia juga tidak layak mendapatkan Anda. Saya bacakan dalam bahasa aslinya, kata tidak layak itu, bahasa aslinya itu adalah aksios. Ya, aksios. Artinya nggak ada bobotnya. Ya. Jadi Anda itu sangat berbobot. Nggak cocok dengan dunia yang tidak berbobot. Bayangkan ya. Jadi Alkitab mengatakan dunia ini nggak ada bobotnya. Kemudian Alkitab juga berkata, aksios itu punya makna comparable dan suitable, artinya nggak cocok. Dunia itu nggak cocok sama Anda, saudara. Seringkali dunia menciptakan tren supaya seolah-olah manusia bisa fit in dengan tren zaman itu. Ya, dunia ini menciptakan satu sistematik di dalam pikiran manusia, sehingga banyak yang berpikir, kalau aku nggak ikut tren, aku ini nggak cocok di lingkungan ini. Betul nggak? Aku nggak up to date. Aku ini kudet, kurang update. Ya akhirnya mau nggak mau aku harus spend my money, keluar uang, keluar sampai jadi boros hanya demi mengikuti tren dunia. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia itu nggak cocok memang untuk Anda. Mau coba diikuti seperti apapun, dunia ini bicara. Dunia tidak layak. Kenapa, saudara? Hanya Allah yang layak dan cocok, yang suitable, yang pas, ya, yang kalau kunci itu yang pas dengan gembok dan anak kunci itu pas, ya. Yaitu hanya Anda dan Allah. Dari mana? 3:11, ya, bahwa Allah menciptakan semua itu indah pada waktunya, betul ya? Tentu ayat itu ayat yang cukup familiar, apalagi kalau di pernikahan. Tetapi terakhir dikatakan bahwa Dia menciptakan satu kekekalan di dalam hati manusia. Itulah sebabnya manusia tidak pernah puas, karena di dalam hatinya ada yang namanya kekekalan. Anda mau berikan apapun, uang ratusan juta, ya,
Awalnya menyenangkan, tetapi setelah habis tidak puas. Dikasih 1 miliar, awalnya seneng, tapi begitu udah mau habis, ingin cari yang lain. Ya. Gak ada yang bisa memuaskan, karena sifatnya kekal. Karena itu yang cocok dengan kekekalan hanyalah sesuatu yang kekal. Siapa yang kekal itu, saudara-saudara? Allah. Ya. Karena itu, Allah begitu benci dunia. Karena kenapa? Karena harusnya hati manusia yang cocok untuk menampung gantikan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak cocok, tidak layak. Saudara, itulah sebabnya Allah begitu membenci dunia. Nah, sekarang saya mau tampilkan di dalam Alkitab, dunia itu digambarkan dengan 3 kota atau 3 kerajaan. Ya. Apakah kelihatan di sini? Kelihatan ya. Ya. Jadi ini Israel. Ya. Nah, dunia di kitab Kejadian khususnya, dan kitab Keluaran ya, Kejadian Keluaran, itu digambarkan dengan 3 kerajaan yang besar. Yang satu adalah Mesir, dia di sini. Kemudian ini Sodom Gomora, dunia yang ketiga. Dunia yang kedua, maaf. Dan dunia yang ketiga adalah Babel. Babel ini kerajaannya sebesar ini, besar sekali, melingkupi ini semua. Ya, saya nggak bisa tunjukkan ya. Jadi Babel itu besar sekali ya, sampai Irak yang sekarang ini. Jadi membentuk segitiga yang mengelilingi Israel ya. Saya nggak bisa gambarkan. Saya cuma tunjuk, mudah-mudahan kelihatan. Nah, saudara-saudara, kalau Anda sebagai umat Israel hari ini, ya Anda adalah orang-orang Israel rohani, tetap tinggal di tanah permai yang melambangkan gereja, maka Anda akan penuh kenikmatan, penuh kepuasan, tidak akan merasa kurang. Tetapi begitu sedikit lengah, ya Alkitab selalu mengatakan, ketika Abraham sedang lemah, dia turun ke Mesir, ya, turun merosot, akhirnya ke Mesir. Mesir itu adalah lambang dari dunia apa, saudara-saudara? Materi, ya, dunia materi yang menawarkan materi. Kemudian, kalau bukan dunia materi, maka ada dunia yang namanya dunia hawa nafsu, ya, dilambangkan oleh Sodom dan Gomora. Yang ketiga dilambangkan oleh Babel, itu adalah dunia penyembahan berhala. Jadi dunia itu setidaknya terdiri atas 3 hal yang besar ini. Selalu berkaitan dengan materi, kedua berkaitan dengan hawa nafsu, ketiga berkaitan dengan penyembahan berhala. Sekali kita tidak tinggal di dalam gereja, tidak tinggal di dalam roh, karena menurut Mazmur pasal 74, tempat kediaman Allah itu mengacu kepada 2 tempat, 1 di dalam roh, 2 di dalam hidup gereja. Begitu kita lengah, mau keluar sedikit, maka bahaya yang menantang kita siap-siap adalah kenikmatan akan material, kenikmatan akan hawa nafsu, akhirnya juga bisa kenikmatan akan penyembahan berhala. Ya, berhala itu belum tentu patung, saudara-saudara ya. Berhala itu belum tentu bentuknya fisik. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan di hati kita, itu adalah berhala. Saudara, itulah sebabnya ya mereka disebut tokoh iman. Karena mereka senantiasa menjaga diri mereka tetap di dalam roh mereka. Ya, mereka tetap menjaga iman mereka. Ya, ini hanyalah satu ilustrasi ya. Tetap di tempat ini. Mereka tidak membiarkan kenikmatan akan tanah permai ini direnggut oleh Babel, Sodom Gomora, dan Mesir. Karena itu, saudara, mumpung 2020 belum berakhir, mari kita persembahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku tinggal di dunia, tetapi aku bukan milik dunia. Aku memang menggunakan barang-barang dunia, tetapi aku tidak mau digunakan oleh dunia. Ya, bisa tahu perbedaannya ya. Jadi aku bisa menggunakan barang-barang dunia, tetapi aku tidak mau digunakan oleh dunia. Jangan sampai barang-barang ini yang mengontrol aku. Jangan sampai hal-hal yang di dunia ini yang akan menggunakan aku. Ini harus jadi doa kita. Kiranya Tuhan memberkati, saudara-saudari,
ada waktu 15-20 menit ya, kita bisa tanya jawab. Amin. Kak Salman mungkin juga bisa siap-siap. Silakan Kak Yusten. Ya. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Thank you Kak Salman, Kak Moses. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh menyiapkan pertanyaannya, boleh tulis di kolom chat ya mengenai judul Bible study kita malam ini mengenai dunia, yaitu dunia tidak layak bagi mereka. Mungkin masih bingung mungkin ada dari teman-teman masih bingung ya. Ya kalau kita tidak mengasihi dunia, bukankah realitasnya hari ini kita tinggal di dalam dunia? Mungkin bisa menanyakan itu juga nanti kepada pembicara kita. Boleh tulis di kolom chat ya. Masih banyak waktu kita. Oke. Sebelum kita sambil nunggu pertanyaan, bisa buka kameranya ya. Kita foto sebentar. Bisa buka kameranya semua, kita foto sebentar sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Sambil menunggu teman-teman kita yang mau bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Oke, saya hitung di menit ke-3 sambil menunggu ya. Bisa buka kameranya semua. Saya masih ada yang belum. Masih ada. Oke, sudah mulai ya. Oke, bisa buka kameranya. Oke, saya hitung di menit ke-3. Sambil buka kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Buka kameranya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga sekarang. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Bisa bertanya teman-teman. Sudah ada satu pertanyaan dari Kak Tobi. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Dari Kak Tobi, pertanyaannya begini. Mau tanya saudara, pertama, Yesus mengatakan, jangan mengasihi dunia, tapi mengapa dikatakan di Alkitab, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus. Jadi mengapa Allah sangat mengasihi dunia, tapi Yesus melarang kita mengasihi dunia? Dari Kak Tobi. Ya. Mau siapa? Kak Salman dulu yang jawab atau saya? Boleh, siapa? Boleh dari Kak Moses? Oke. Ya, pertanyaan bagus ya supaya kita semua bisa paham bahwa kata dunia itu di dalam bahasa Yunani-nya dibagi menjadi 3 ya. 1 mengacu kepada kosmos. Kosmos ini adalah sistem ya. Sistem yang dibuat kosmos itu di dalam bahasa Yunani-nya itu mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah dunia, bumi, ya, bumi. Yang kedua, kata kosmos itu mengacu kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Nah, yang ketiga, kosmos itu mengacu kepada sistem dunia, sistem yang ada di bumi. Ya. Jadi, dunia dalam bahasa Yunani-nya adalah kosmos. Saya ulang, yang pertama mengacu kepada bumi, ya, dunia bumi ini. Ya. Yang kedua, mengacu kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Yang ketiga, mengacu kepada sistemnya. Nah, Yohanes 3 ayat 16, kosmos di situ mengacu kepada orang-orang yang ada di dunia. Itu dikasihi Allah. Karena Yesus adalah sahabat orang dosa. Tuhan mengasihi semua manusia. Kalau kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 4, kehendak Allah adalah agar semua orang
beroleh selamat. Jadi kita harus padukan dua ayat itu, tidak bisa terpisah. Ya. Jadi kata dunia di situ mengacu kepada orang yang tinggal. Tetapi kalau yang dikatakan di kitab Yohanes, surat Yohanes, kata dunia itu mengacu kepada sistem yang dibuat oleh iblis. Ya. Jadi kosmos di sini adalah sistem yang dibuat iblis untuk menentang Allah. Saudara-saudara, ada satu perkataan yang sangat baik untuk mempermudah pemahaman kita. Manusia yang korporat, yaitu gereja, Anda dan saya, orang-orang Kristen, adalah karya agung Allah. Ya, ini di kitab Kolose. Tetapi dunia adalah karya agung Satan. Ya, jadi sebegitu jelas perbedaannya. Ya. Gereja, dunia. Demikian. Baik, puji Tuhan. Thank you, Kak. Apakah sudah cukup jelas, saudara? Bagaimana? Kak Tobi sudah jelas ya? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua dari Kak Idawati. Pertanyaannya, kita harus lepas dari Pertanyaan kedua dari Kak Idawati, kita harus lepas dari dunia dan tidak diduduki perkara dunia. Salah satu perkara dunia adalah mamon atau uang. Nah, apa makna yang dimaksud dalam Lukas 16 ayat 9? Dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak seperti menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, kamu Ses. Ya, ini pertanyaan yang sangat berkualitas ya. Bagus sekali, Saudari Idawati. Ya, ini apa maksud dari mari kita mengikat persahabatan ya, menggunakan mamon yang tidak jujur. Saudara, ya, di dunia ini ya, kita tahu bahwa mamon atau uang itu adalah juga sistem yang dibuat oleh iblis. Tetapi Tuhan izinkan kita menggunakannya. Nah, apa yang bisa digunakan dengan uang itu yang sebenarnya tidak jujur? Supaya kita diterima di kemah abadi, pakailah itu untuk mengikat persahabatan. Pakailah itu untuk mengikat persahabatan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah ketika ya kita bisa menggunakan uang itu untuk kebaikan orang, ya khususnya dalam hal ini untuk membangun jemaat, maka uang yang tidak jujur ini akan punya value-nya. Value-nya bukan di uangnya, nilainya bukan di uangnya lagi. Tetapi ketika kita pakai itu untuk mengikat persahabatan, menjalin hubungan bagi pembangunan, ya, bagi pertumbuhan rohani seseorang. Nilainya adalah di kekekalan. Begitu ya. Jadi saya harap supaya kita tidak salah interpretasi. Oh, kalau begitu saya bisa korupsi demi menolong orang ya, seperti Robin Hood mencuri. Bukan demikian. Saudara, kita bisa menggunakan uang yang ada yang Tuhan berikan hari ini, yang Tuhan titipkan. Ini bukan untuk memperkaya diri kita, tapi kita bisa mengikat persahabatan dengan orang-orang di dunia ini, supaya nilainya nanti adalah kelak di dalam kemah abadi. Begitu ya. Kalau orang hari ini menggunakan mamon itu untuk mendirikan kemahnya di bumi, kemah yang sementara. Apa itu? Memperkaya diri. Ya. Saya nabung yang banyak supaya rumah saya makin besar, mobil saya makin banyak, pakaian saya makin mewah. Ya. Jadi mendirikan kemahnya sendiri. Tetapi Lukas 16 ini menggunakan mamon yang tidak jujur itu bisa kamu pakai untuk membuat kemah yang abadi. Artinya bukan rumah di atas langit sana, bukan. Ini mengacu kepada nilai kekekalan. Saudara, ketika kita menggunakan itu, kita punya tempat di dalam kemah abadi, di dalam Yerusalem baru. Demikian. Amin. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari Katobi lagi. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya begini.
Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, dunia pun adalah musuh. Tapi mengapa tidak mengasihi dunia juga? Ya, Kak Moses. Kayaknya pertanyaan sama kayak saudara Richard Punuh ya. Betul ya? Oh iya, saya coba bacakan ya pertanyaan dari Richard. Apa perbedaan dunia dengan musuh? Sebab di dalam kitab Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah yang menganiaya kamu. Bagaimana itu? Ya, sama pertanyaannya. Iya. Sama ya. Jadi ayat itu harus dibaca keseluruhan, saudari ya. Jadi berkaitan dengan mengasihi sesama manusia. Jadi adalah manusia. Saudara, terhadap manusia kita harus mengasihi. Ya. Jadi manusia itu perlu dikasih karena Allah juga mengasihi manusia. Yang tidak boleh dikasih itu apa? Dunianya, sistemnya. Ya, sistemnya. Oke ya, nanti mungkin ini pertanyaan ini bisa memanjang ya. Wah, Tuhan mengatakan bencilah ayahmu dan ibumu. Kalau orang itu tidak membenci ayah dan ibunya, ia tidak bisa menjadi muridku. Wah, bagaimana itu? Ayo, ada nggak yang akhirnya mulai bertanya juga? Jadi, saudara, bukan membenci orangnya. Ya. Jadi, konteks itu harus dibaca keseluruhan. Yang tadi itu ada di kitab Lukas ya, pasal 9 atau berapa. Nanti mohon di cross-check. Ya. Yang membenci itu mengacu kepada membenci ikatan alamiahnya. Ya. Sama. Ya, jadi, tidak sebanding musuh sama dunia itu beda ya, karena musuh mengacu kepada manusianya di kitab Matius 5 ini. Ya dunia sendiri. Jadi yang kita benci itu adalah dunianya. Amin. Puji Tuhan. Saya harap Amin. ini jelas ya. Ya. Oke, Kak Moses. Mengenai ayat tadi itu ada di dalam Lukas 6 ayat 27, lalu ayat 35. Lukas 6 ayat 27 dan ayat 35. Lalu nanti juga ada ayat yang mengenai kasihilah itu, yaitu Roma 12 ayat 20 dan Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kalili. Pertanyaannya, thank you. Tuhan Halo, tidak Kalili. mau. Ini udah jam berapa di Sydney ini? Amin. Oke. Jam 1 malam, Kak. Wow. Saya sudah meremlek nih, barusan ikut Yasperin punya. Saya udah hampir tiduran barusan, tapi tetap ikut bangun lagi. Wow. Puji Tuhan ya. Puji dari Tuhan. Apa pertanyaan? Dari ini ya. Manusia. Ya, saya ulangi saja ya. Tuhan kan tidak mau manusia binasa. Tapi kok juga ada orang yang tidak tercatat di dalam kehidupannya. Jawabannya adalah saya tidak tahu. Karena memang Alkitab itu adalah kitab yang misterius. Ya, memang banyak hal disingkapkan pada kita, terutama yang berkaitan dengan ekonominya atau rencananya. Tujuannya, yaitu ingin mendapatkan sekelompok entitas yang bisa mengekspresikan dan mewakili dia. Tetapi di luar itu ada ribuan, mungkin bahkan jutaan misteri yang baru akan tersingkapkan ketika kita kelak ada di dalam kekekalan. Mohon maaf soalnya ya. Jadi ini benar-benar di luar ya, jadi ada orang menggunakan teologi saya lupa istilah bahasa Indonesianya demikian, saya lupa istilahnya. Jadi pemilihan Allah sejak bermula. Jadi orang ini memang dipilih, orang itu tidak. Nah, saya tidak mau berdebat dengan itu. Cuma yang jelas ya, Allah mengasihi manusia. Itu yang kita tahu di dalam firman Tuhan. Ya, kenapa kok akhirnya ada yang binasa? Ya, kita tahu itu juga adalah pilihan manusia. Tapi pilihan manusia itu kan juga atas kehendak Allah ya. Jadi baik antara kehendak Allah dan pilihan manusia ya semuanya adalah sebuah misteri.
saudara. Mencoba untuk memperdebatkannya akan jatuh kepada perpecahan. Karena itu, mari kita lihat sekarang memang betapa Allah mengasihi manusia. Nah, sebagai orang-orang yang dikasihi manusia, juga adalah menggembala. Dikatakan, kalau Allah nggak mengasihi manusia, kenapa dia menulis di dalam kitab Lukas ya, pasal 15 itu. Dia meninggalkan yang 99 demi mencari yang satu. Dan yang menarik dikatakan ketika dia menemukan satu domba yang terhilang, dia akan mengangkatnya ya di atas bahunya dan ia pulang dengan gembira. Ini menunjukkan hati Allah terhadap satu manusia aja itu berharga. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang akhirnya nggak berusaha selamat? Sekali lagi, saya tidak punya jawabannya. Karena itu, saya hanya bisa kasih jawaban yang ada di dalam Alkitab bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Ya, itu adalah hak prerogatifnya dan kehendak manusia untuk menentukan apakah dia bisa beroleh selamat atau tidak. Oke, amin. Ya, terima kasih Saudari Imelda ya, predestinasi. Apakah ada tambahan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Tobi. Ini Kak Tobi ini tiap minggu banyak pertanyaannya ini, luar biasa. Iya, oke. Mungkin kalau yang lain juga memiliki pertanyaan, boleh ya, karena jam 9.30 atau beberapa menit lagi kita akan akhirin Bible Study kita. Oke, langsung aja kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di dalam kolom chat. Pertanyaan dari Kak Tobi, apakah mengasihi dunia jika kita mengikuti tren dunia, misal TikTok dan apa ini? Ini yang apa? Ini lagu-lagu ini nih. Lalu pertanyaan saya, K-pop ya, Blackpink. ya. Oke. Ya, saya rasa cukup jelas ya jika kita membaca Alkitab kita tahu jawabannya. Ya, apakah saya perlu menjawab, saudara-saudara? Jika tadi mungkin di awal ya kita sudah jelaskan bahwa kita memang sedang ada di dalam dunia ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada. Namun jangan sampai dunia itu yang menggunakan kita, yang menjadikan kita fasilitasnya, sehingga kita terperdaya dan dipakai oleh dunia. Ini saya sambil baca ke bawah ya, Saudari Elsa tadi mengatakan kedaulatan Allah atau kehendaknya. Jadi ini menyambung jawaban yang tadi ya. Kehendak Allah adalah supaya manusia beroleh selamat dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan Dia. Tetapi di bawah kedaulatan Allah, ada orang yang tidak mau menerima keselamatan Allah, dan juga ada orang Kristen yang tidak mau beroleh pengetahuan yang penuh akan Allah. Demikian ya. Jadi Allah itu punya dua kehendak utama. Satu, manusia yang belum beroleh selamat, beroleh selamat. Dua, manusia yang sudah beroleh selamat, mengenal dengan penuh. Tetapi sekali lagi, di bawah kedaulatannya, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga belum tentu semua orang beroleh selamat, belum tentu yang beroleh selamat semua mengenal Tuhan dengan penuh. Karena itu tidak semua akan menjadi pemenang. Semua tergantung kepada bayar harga masing-masing hari ini, bagaimana mengikut Tuhan. Gitu ya. Ya. Amin. Dari Kak Ivandi, pertanyaannya, apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Tadi sudah disinggung sih dari Kak Salman. Ya. Mau Kak Salman yang jawab? Ada Kak Salman. Halo, Kak Salman. Kayak jaringannya kurang bagus ya, Kak Salmannya. Ya, mengasihi dunia adalah permusuhan dengan Allah ya, tadi dikatakan demikian. Ya, kata dunia sekali lagi berarti kosmos, dalam bahasa Yunani-nya mengacu kepada tiga hal. Yang pertama adalah bumi ini, yang kedua adalah orang-orang di dunia,
Yang ketiga adalah sistemnya. Kita tidak boleh mengasihi dunia, adalah kita tidak boleh mengasihi sistem yang ada di dunia ini. Silakan Kak Salman, saya minum sebentar ya. Ya, silakan Kak Mau dijawab Salman. Kak Salman? Pertanyaannya ini ya, saya bacakan ya. Apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Mic-nya masih belum dibuka, Kak Salman. Ya, mic-nya masih kurang, belum dibuka, Kak Salman. Mic-nya. Jaringan ya? Ya, ini ke jaringan. Oke. Nggak tahu, apakah jawabannya tadi cukup atau perlu ditambahkan? Oke, kayak ini Kak Salmannya ini gangguan di jaringan. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Topi. Setelah ini kita akhirin ya. Satu pertanyaan lagi dari Kak Topi. Dikatakan di kitab Kejadian, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dengan keturunan manusia. Jadi, apakah kita juga harus mengasihi iblis dalam dalam kurung musuh? Tapi saya nggak tahu nih. Ya. Iya. Saya rasa juga jelas ya. Nggak ada perkataan harus mengasihi iblis di Alkitab. Ya. Ya, yang ada nyala iblis ya. Kalau ada pertanyaan yang aneh-aneh, sebelum ditanyakan boleh dikatakan kepada sesuatu itu ya. Nyala iblis. Ya. Oke. Pertanyaan. Kak, maaf ya, tadi saya, Patu. Ya. Silakan. Siapa ini? Kalilia. Ada yang mau tanya tadi, siapa ya? Ya. Saya Kak Lili. Tadi saya pas lagi mau dijawab Kak Moses keputus jaringannya ya. Pertanyaan saya tuh berarti emang nggak ada jawabannya ya. Maksudnya itu misteri ilahi gitu. Allah yang maksudnya nggak tahu ketentuan yang tercatat di kitab kehidupan itu ya hanya Allah, kedaulatan Allah saja ya jawabannya. Iya. Oke, ya, makasih sejauh ini itu yang bisa saya jawab ya. Kalau melihat kehendaknya, sekali lagi mungkin bisa dicek nanti 1 Timotius pasal 2 ya, ayat 3 dan 4. Allah Juru Selamat kita tuh menghendaki semua orang beroleh selamat dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan Dia. Tapi sekali lagi, kenapa dalam kenyataannya tidak semua beroleh selamat? Dan kenapa dalam kenyataannya tidak semua orang Kristen punya pengetahuan yang penuh akan Dia? Jadi tergantung kepada manusia di dalam memilih dia mau mengambil keputusan itu atau tidak. Betul Kak, dan yang tadi saya bilang ada yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu kan ada disinggung juga ya di Alkitab ya. Iya. Karena mungkin saya juga barusan ikut yang Yasper itu tentang triple six itu, dia ada sedikit menyinggung hal itu juga ya. Ada yang orang yang sepertinya sudah ditentukan tidak tercatat di dalam kitab kehidupan gitu. Ya, kalau sesuai ayat itu demikian. Iya. Ya puji Tuhan, saudara-saudara yang hadir malam ini tercatat semua. Amin. Amin. Okay. Kak Moses ya. Mungkin ini bagus ya pertanyaan Dr. Yuliana Rante ya sebelum kita tutup. Ya, saya bacakan ya dari Kak Yuliana Rante. Pertanyaannya, menurut orang dunia kita harus sukses di dunia dan juga harus sukses dalam Tuhan. Tetapi survei membuktikan kalau orang sukses di dunia kenyataannya untuk sukses di dalam Tuhan sangat sulit. Berdasarkan di lapangan itu gimana ya saudara? Sementara kita tidak boleh mengabdikan kepada dua Tuhan. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kak Moses. Iya. Iya. Ya kita nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang ada di dunia ya. Memang cara hidup kita adalah
cara hidup umat kerajaan. Nah, karena itu memang sangat baik sekali kita nanti mungkin seusai ini ya bisa membaca ulang Matius pasal 5, 6, dan 7. Matius 5, 6, dan 7 adalah konstitusi umat kerajaan. Adalah konstitusi itu dalam bahasa Indonesia mudahnya undang-undang. Ya, jadi guidance umat kerajaan itu ada di kitab Matius pasal 5, 6, dan 7. Nah, di salah satu ayatnya yaitu Matius 6 ayat 33, cara umat kerajaan melihat cara hidup di dunia ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ya, kita harus jadi orang sukses, tentu, tetapi bagaimana jalannya tidak sama dengan jalan orang dunia. Kita perlu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, terakhir saja saya kasih bingkisan ya untuk nanti bisa, tapi bukan bingkisan berhadiah ya, tapi bisa dicek apakah ini kelihatan. Jadi Yasmerin menerbitkan satu buku dengan judul Jangan Mengasihi Dunia. Ya, saya tidak promo karena kalau promo saya minta Anda beli. Ya, tapi ini kalau ini ada contoh gratisnya, jadi bisa dibaca dulu. Ya, saya bukakan. Jadi ini dengan cukup detail menggambarkan pada saudara-saudari apa yang perlu diketahui mengenai dunia. Mohon maaf nih, internet saya yang lagi bermasalah ya. Ini oke. Jangan mengasihi dunia. Ya, jadi ini ya. Jadi dia menjelaskan beberapa hal. Mulai dari yang ada di belakang sistem dunia ini siapa sebenarnya? Iya. Ya. Oke, nah, kecenderungan ya. Dunia itu punya kecenderungan menjauhi Allah. Dan menjauhi Allahnya itu enggak seketika, tapi pelan-pelan. Kalau dosa itu jelas kelihatan, betul ya? Orang kalau berdosa langsung ketahuan, ini dosa nih terhadap Allah. Tapi orang kalau mengasihi dunia, itu menjauhinya sedikit demi sedikit. Mengikis, pelan-pelan. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa Anda dapatkan ya di Playbook atau di Tokopedia, silakan kalau mau yang fisik ya. Ya harganya sekian. Ya, ini hanya sedikit gambaran saja karena perkataan kami sangat terbatas. Tapi moga waktu saudara-saudari membaca ini dan membaca ayat-ayat Alkitab, karena yang paling penting sebenarnya Alkitabnya, ya buku ini hanya meng-guide ya, mengantarkan untuk membukakan ayat-ayat Alkitab yang ada. Jadi sampai mana tadi? Ya kiranya melalui itu Anda akan terbuka untuk mengetahui perkataan Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Kerajaan surga di bumi. Ini saudari Elsa nanya ya, terakhir saya akan jawab. Ya, waktu Tuhan Yesus datang, dia mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Tapi waktu dia sudah mau mati di kayu salib, kerajaan Allah itu sudah ada ya. Jadi kerajaan surga itu hari ini realitasnya ada di dalam hidup gereja. Manifestasinya nanti di kerajaan 1000 tahun. Realitasnya hari ini di dalam hidup gereja. Manifestasinya, manifestasi berarti yang kelihatan. Kalau realitas itu sesuatu yang belum kelihatan tapi bisa dialami. Itu di dalam gereja. Ya, tapi manifestasinya nanti kerajaan 1000 tahun. Hanya untuk pemenang. Yang tidak menang tidak dapat. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Saudara Justin untuk menutup di dalam doa. Baik, thank you kamu saya semua. Thank you. Oke. Semoga yang melalui pembahasan Bible Study malam ini mengenai perkara dunia, ya kiranya kita tidak menjadi orang yang mengasihi dunia, karena hari ini dunia sangat ini sekali ya, dan melalui ada dua buku ya, kita akan nanti kasih referensi buku untuk Bible Study malam ini, yaitu mengenai ada tadi satu judul buku lagi yaitu Pisahkan Diri dari Dunia. Nanti akan kita share di WhatsApp group. Yang belum masuk WhatsApp group, ya belum masuk belum masuk atau belum join di WA group, nanti boleh
chat admin Fakta Alkitab. Oke, kiranya melalui Bible study malam ini ya membuat kita makin nampak apa itu dunia, dan kita tidak perlu mengasihi dunia. Ada satu kesannya sama saya mengenai di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Daniel dan teman-temannya, bahwa mereka itu ada di Babel ya. Mereka ada di Babel, tetapi hati mereka itu bukan di Babel. Walaupun mereka berada di pembuangan, tetapi hati mereka tidak berada di Babel, tetapi hati mereka adalah di Yerusalem. Hati mereka adalah bagi Tuhan. Kiranya kita juga sama dengan kita hari ini. Ya, hari ini memang kita ada di dunia. Kita berada di dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita ada di dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Kita adalah milik Tuhan. Luar biasa nggak teman-teman? Kita adalah milik Tuhan. Oke, untuk doa penutup ya kita akhirin Bible study kita malam ini mengenai pembahasan kita minggu depan. Kita akan info melalui grup WhatsApp grup ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita akhirin, saya ajak kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas malam hari ini. Tuhan, atas waktu di dalam waktu Bible study ini. Tuhan, mau Dikau rahmati kami. Tuhan, boleh nampak jelas bahwa kami memang ada di dunia, tetapi kami bukan milik dunia ini. Kami adalah milik Tuhan. Bahwa hati kami hari demi hari boleh mengasihi Tuhan. Benar. Oh, semakin jauh dari dunia. Oh, tidak mengasihi dunia hari ini. Tuhan Yesus, dapatkan hati kami. Boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Dikau hari ini. Dipisahkan dari dunia. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Baik. Thank you teman-teman semua. Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa minggu depan di dalam Bible study berikutnya. Oke, info bahwa besok ada pembacaan Alkitab online jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke, teman-teman. Thank you semua. Tuhan Yesus. Thank you semuanya. God bless. God bless you. Saudara.